Dan sekarang, angka-angka yang mengejutkan. Semuanya terkait dengan lonjakan serangan anti-Yahudi di seluruh dunia. Sebuah laporan baru menemukan bahawa serangkaian serangan fatal di beberapa negara dalam setahun terakhir telah menjadikan tahun 2025 sebagai tahun paling mematikan bagi diaspora Yahudi akibat kekerasan anti-Yahudi dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan, sejak pengeboman AMIA di Argentina pada tahun 1994, laporan J7 yang baru menunjukkan bahawa dalam setahun terakhir, 20 orang dibunuh dalam serangan antisemit di Sydney. Itu terjadi di Pantai Bondi, Sinagoga Heaton Park di Manchester, Museum Yahudi Ibu Kota Washington, dan Boulder, Colorado. Satuan Tugas Komunitas Besar, J, 7 hari ini telah merilis laporan tahunan keduanya tentang antisemitisme yang mendokumentasikan lebih dari 23,000 insiden antisemit di negara-negara J7 pada tahun 2025. Statistik yang luar biasa. Kami menyambut Marina Rosenberg, Wakil Presiden Senior Urusan Internasional di Anti-Defamation League dan mantan Duta Besar Israel untuk Chile yang sekarang bergabung bersama kami dari Washington. Terima kasih banyak atas waktunya. Angka-angka ini sangat mengejutkan. Laporan J7 melacak insiden dan tren antisemitisme di Argentina, Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Inggeris dan Amerika Serikat. Sekarang, itu mencakup lebih dari 90% diaspora Yahudi. Apa pendapatmu tentang angka-angka yang begitu memilukan ini? Pertama-tama, terima kasih sudah mengundang saya dan telah mengangkat laporan penting ini. Ini adalah tahun kedua kelompok tugas J7 membuat laporan bersama tentang antisemitisme global. Dan seperti yang Anda tahu, Anda sudah menyebutkan semua angka dan statistik penting. Tapi di balik setiap angka itu, ada nama, ada keluarga, ada kisah seorang korban yang menjadi korban serangan atau pelecehan anti-Yahudi. Dan kita juga perlu mengingat nama-nama itu. Entah itu Sarah dan Yaron yang dibunuh di sini, di Washington DC tahun lalu, atau Matilda, yang berusia 10 tahun, yang merupakan salah satu dari 15 korban dalam serangan Bondi Beach di Sydney, Australia. Dan yang kita lihat dalam laporan ini adalah lonjakan sebesar 136% dalam insiden antisemitisme di seluruh negara G7 dibandingkan tahun 2022. Ini bukan lagi lonjakan pasca 7 Oktober. Ini adalah kenyataan baru. Ini adalah normal baru yang dihadapi komunitas Yahudi di seluruh dunia setiap hari. Dan Marina, mengingat apa yang Anda katakan, apa pendapat Anda tentang bagaimana pemerintah memprioritaskan perjuangan melawan antisemitisme, normal baru yang mengerikan ini, seperti yang Anda katakan? Langkah pencegahan apa saja yang sudah diterapkan? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Dan seruan bersama kami untuk bertindak dalam laporan J7 adalah agar pemerintah dan penegak hukum mengambil tindakan pencegahan, bukan hanya bertindak setelah terjadi serangan teroris bermotif antisemitisme. Dan kami belum melihat cukup banyak tindakan itu. Jadi jelas, beberapa pemerintah melakukan lebih banyak daripada yang lain, termasuk di Amerika Serikat. Pemerintahan Trump, begitu juga pemerintahan sebelumnya, telah mengambil banyak langkah untuk memerangi antisemitisme. Di Jerman, pemerintah dan otoritas juga telah mengambil banyak langkah setelah 7 Oktober untuk menghadapi meningkatnya antisemitisme di sana. Tapi jelas, itu belum cukup. Dan angka-angkanya menunjukkan hal itu. Yang kami minta kepada mereka adalah untuk melakukan lebih banyak hal dalam menutup celah hukum yang perlu ditutup dan memperbarui kerangka hukum agar kebijakan publik yang diterapkan dapat menyesuaikan dengan situasi saat ini, krisis global antisemitisme yang sedang kita bicarakan ini. Dan juga memberikan tekanan lebih kepada perusahaan media sosial, perusahaan teknologi, termasuk perusahaan AI, untuk meningkatkan moderasi ujaran kebencian dan juga memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil. Dan yang terpenting, mungkin ketika kita berbicara tentang pencegahan, adalah juga pendidikan. Pendidikan di sekolah, universitas, dan tempat kerja. Dan bagi para pemimpin, untuk memimpin dan menjadi panutan dalam menyatakan tidak ada toleransi terhadap antisemitisme di negara saya. Tidak diragukan lagi tentang itu. Dan seperti yang sudah Anda singgung, begitu banyak kekhawatiran tentang kebencian yang menyebar di media sosial. Secara singkat, langkah apa yang bisa diambil untuk menekan setidaknya kebencian di dunia maya saat ini? Secara singkat. Benar. Jadi di ADL kami sangat fokus pada platform media sosial. Bekerja sama dengan mereka dan juga menekan mereka untuk meningkatkan penerapan kebijakan yang sudah ada serta memperkuat kebijakan dan moderasi tersebut. Kami juga menunjukkan bagaimana AI misalnya sebenarnya dapat digunakan secara positif
untuk mendidik orang tentang antisemitisme serta peringatan Holocaust. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan, karena AI sedang digunakan oleh kelompok dan individu yang teradikalisasi untuk menyebarkan kebencian. Dan bukan hanya antisemitisme, tetapi juga kebencian terhadap kelompok lain juga. Antisemitisme benar-benar merupakan ancaman bagi demokrasi kita. Dan bukan hanya bagi kehidupan Yahudi. Marina Rosenberg langsung dari Washington, terima kasih banyak. Anda pasti memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya menghargai waktu Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak.